pemirsa Intens Investigasi. Seperti kita ketahui bersama, kemarin atau di saat yang hampir bersamaan, dengan pertemuan yang digelar Lisa Mariana dengan awak media, Revelino, pria yang mengaku sebagai ayah dari anak yang dilahirkannya, juga menggelar acara yang sama seperti biasa menjawab berbagai pertanyaan yang muncul di publik, terutama Lisa, yang kini malah banyak menjawab pertanyaan soal Revelino ketimbang misi utamanya untuk mendapatkan pengakuan dan hak anak dari Ridwan Kamil. Lisa di momen itu agaknya cukup dibuat kesal dengan kemunculan Ino, sapaan akrab Revelino, apalagi juga jika dikaitkan dengan berbagai pernyataannya yang muncul. Sehingga Lisa pun tak lagi bisa menahan lagi emosinya dan melontarkanlah kata makian yang ingin meludahi wajah Revelino. Lantas hal apakah yang membuat Lisa begitu geram dengan kemunculan Revelino? Apakah dari geramnya Lisa menandakan suatu hal? Dan lalu benarkah pula, di tengah permasalahan hukumnya dengan Ridwan Kamil dan Revelino, Lisa masih harus mendapatkan perkara hukum lain yang dilayangkan oleh dua sahabatnya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, seperti diceritakan sebelumnya, atau di mana menyinggung kembali momen yang nyaris bersamaan antara Lisa Mariana dan Revelino. Lisa di momen itu memang cukup tampak murka dan menyebut dirinya ingin meludahi wajah Revelino. Lisa masih di dalam momen yang sama juga menepis tudingan soal bukti yang diklaim oleh Revelino. Bahkan saat awak media menyinggung perihal lamaran di bulan puasa tahun 2021 lalu, Lisa tampak tersinggung. Dengan nada tinggi ia membantah kabar tersebut. Karena bagi Lisa, prioritas utamanya saat ini adalah membuktikan garis keturunan anaknya lewat tes DNA. Sehingga ia tak ingin diganggu pihak lain yang dianggap hanya menambah keruh keadaan. Cuma satu bait chat doang kan yang bisa dia tunjukin, abis itu nggak bakal ada lagi, coba aja. Katanya ada 4 kali chat dari Kak menegaskan bahwa Sirin anak Revelino. Itu dia ada sih. Dia ada. Itu dia ada-adain aja sama dia sih. Nah, katanya sudah lamaran di bulan puasa tahun 2021. Demi Allah nggak ada, jangan halu ya, Revelino ya. Ntar gue ludahin mukanya. Ya. Kalau nggak bawa lagi ke BNN suruh tes urin. Sebenarnya konflik gue ini kan sama Pak RK ya, kenapa jadi ke Revelino ya? Ya gue nggak mau terlalu banyak berstatement. Jadinya kayaknya tadi siang nih sebelum treatment kayak udah. Ini kan lagi sakit juga kan perutnya, jadi kayak udah deh cukup aja. Tensi yang terus menanas antara Lisa Mariana dan Revelino memang semakin mengundang perhatian publik. Pasalnya Lisa masih di dalam momen itu juga sempat menanggapi gugatan yang diajukan Revelino terhadap dirinya. Lisa juga menyingkap fakta mengejutkan lainnya, di mana menurutnya sebelum kasus ini viral, nama Revelino sama sekali tak pernah muncul dalam kehidupannya. Lisa bahkan menduga Revelino mendapat bayaran dari pihak tertentu untuk membangun fokus perjuangannya. Makanya tak heran, ia juga menyebut semua itu adalah bentuk settingan yang sengaja dibuat untuk menjatuhkannya. Apalagi Lisa masih dalam momen itu pun sempat menyindir Ridwan Kamil karena dianggapnya terus menghadirkan tokoh baru yang diduga dihadirkannya untuk mengecoh perhatian publik. Menanggapi hal itu, Lisa menuturkan
ia tidak akan terkecoh dan akan terus memperjuangkan hak anaknya sampai titik darah penghabisan. Nanya agak sensitif ya. Nanya diulang-ulang ya. Tapi nunjukin tadi bukti foto baby. Foto apa coba lihat? Kenapa sih pihak Revalino itu kayak getol banget, pengen banget? Ya dikasih duit sama nggak tahu pihak mana, no comment. Berarti memang kayak ada settingan gitu sih? Iya di settingan lah, nggak mungkin enggak lah. Tapi orang tiba-tiba ngancem kok. Setelah itu apa namanya Pak RK jangan keras hati, jangan terus apa namanya? Nikah, Pak. Jangan terus-terusan menghadirkan tokoh-tokoh baru untuk mengecoh. Saya tidak akan terkecoh. Saya tetap akan memperjuangkan hak anak saya sampai kapanpun, sampai titik darah penghabisan. Sementara itu, setelah pernyataan panas dari Lisa Mariana, kini giliran Revalino yang angkat bicara dan membalikkan keadaan. Dalam keterangannya, Revalino menunjukkan bukti kuat yang menurutnya membuktikan bahwa dirinya adalah ayah biologis dari anak yang dilahirkan Lisa. Menurut Revalino, dirinya bahkan juga mengaku siap membuktikan secara ilmiah. Dengan melakukan tes DNA, ia merasa sangat yakin bahwa anak yang dilahirkan Lisa adalah darah dagingnya. Hal ini disebutnya bisa dilihat dari bentuk hidung, warna kulit, dan garis bibir sang anak yang dianggap mirip dengan dirinya. Tak hanya itu, Revalino mengaku pernah melamar Lisa. Namun sejak anak itu lahir, Revalino tak pernah sekalipun diizinkan bertemu. Buat gue pansos, gue hanya nyari kebenaran kok. Kalau emang dia bilang itu anak gue selama 4 kali dia bilang sama gue, itu anak lo, itu anak lo, itu anak lo, ya gue harus bertanggung jawaban dong. Sekarang apa yang mulutnya dia yang utarin ke gue, ya lo bertanggung jawabin juga. Maksudnya lo pernah bilang gitu kok, ya gak? Kenapa harus sekarang lo bilang gak kenal gue? Dan itu sebelum ketemu, dan sebelum ketemu RK mungkin itu ya? Iyalah bang. Sekarang mungkin ada bukti yang bukan nggak bang? Mungkin kalau hanya ucapan pengakuan saja, Gas bang. kurang konkret. Jadi ada bukti yang memperkuat bahwa CA itu adalah anak Farah Revalino sendiri. Ini bukti salah satu nanti kami akan masukkan di Pengadilan Negeri Bandung. Karena kami sudah memasukkan instruksi di dalam pokok perkara, mungkin salah satu bukti, tapi tidak semua, hanya bukti permulaan saja. Mungkin dia lupa nona-nona, Mbak LM, Mbak Ica, ini dia pernah ngirim seperti ini bro ya. Nah, itu anak lu ya. Ini lihat ya, ini tanggalnya nih, gue nggak ngarang. Ini berarti Selin lahir tanggal 26 Januari. Ini April 2022. Ini yang ngirim kan? Ya iyalah, Itu postingan Instagram. Instagram gue. Gimana bro ya, gue punya prinsip yang ketika lu ya laki men, lu laki gitu loh, lu diminta pertanggungjawaban. Sekarang lu kalau lu jadi laki, lu dari posisi gue, lu mau tanggung jawab nggak? Nah itu dah, udah, gue memegang prinsip seperti itu bro. Gitu, jadi nggak ada apa-apa pun yang ya udah gitu aja sih. Gue siap banget, itu yang gue mau, sangat siap gue. Sudah membicarakan dan kapan mungkin rencananya? Kalau untuk rencana sih tidak ada. Kami justru sangat menunggu panggilan dari pihak teman Mabes Polri, begitu. Kalau dari kita tidak ada. Karena kamu teman-teman ini jangan ada yang ditutup-tutupi lagi. Kalau situnya sih, aduh, tanya dia langsung aja deh, dia berani ungkapin apa enggak gitu. Tapi yang jelas gue tahu. Gue tahu. Bisa disampaikan atau itu menjadi rahasia? Jadi rahasia ya. Oh dia mantan majalah Dewasa, gue tahu. Termasuk tahu mungkin mau suka video dengan daerah laki gitu mungkin. Ya sekarang kita lihat dari wujudnya aja, lo harusnya sudah kalau laki ya, lo udah tahu dia itu ngapain gitu loh. Gue pas terakhir lihat pas gue kemarin baru megang
alat komunikasi, gue lihat kan tuh, gue iseng kulitnya, hidungnya, bibirnya kayaknya mirip gua gitu. Iya bapaknya. Ya, gitu. Merasa yakin. Kalau bener. Iya, jadi gue merasa yakin gitu. Itu tadi gue bilang, gue pengen udah ngelamar di bulan puasa 2021 itu, gue sahur di rumahnya sama teman gue, ada yang sama kita keluarga satu coffee shop yang megang. Itu gue datang berdua. Setelah hari pun nggak mau dia. Katanya dia pengen hidup berdua aja, katanya itu hari yang ngomong sama gue gitu. Belum, nggak dikasih. Hanya by foto terus video callan gitu loh. Revelino masih dalam momen yang sama juga sempat membantah keras tudingan yang menyebut dirinya dibayar untuk ngaku sebagai ayah dari anak yang dilahirkan Lisa. Ia menyebut keputusan untuk maju dan memperjuangkan hak adalah dorongan langsung dari sang ibunda. Menurut Revelino, perjuangan ini bukan karena uang, tapi karena tekadnya sebagai pria. Selain itu, Revelino juga menyampaikan pesan khusus kepada Lisa Mariana. Seperti inilah pesan yang disampaikan Revelino untuk Lisa, sang mantan kekasih yang kini menjadi seterunya. Gua kalau nggak mungkin minta izin sama emak gua, sama nyokap gua, sama keluarga gua, nggak mungkin gua akan berada di sini hari ini. Siap. Gitu loh. Karena nyokap gua bilang, kalau memang itu anak lu, ya lu perjuangin lah. Sekarang kalau lu laki, ya lu perjuangin, lu bertanggung jawab. Laki, kata nyokap gue bilang, ya laki yang pegangan adalah omongannya, no. Ya gue harus pegangin, ya makanya gue untuk maju, bang. Ketika gue merasakan ya itu anak gue, ya gue perjuangin lah sampai detik sekarang. Buat Mbak LM, aduh Mbak, kalau anda Ica dong, panggilan sayang dong, Ica. buat Mbak Ica, kalau Ica. anda pengen mengadukan ke Komnas HAM dan Perempuan, harusnya Mbak sadar diri dulu deh Mbak. Mbak malamnya dugem, tapi Mbak lupa akan predikat Mbak sebagai ibu dengan dua orang anak. Ya ngapain ngadu-ngadu? Harusnya Mbak ke psikolog Mbak. Gunain ini Mbak. Gitu loh. Pernyataan blak-blakan Revelino memang adanya akan kembali menyulut amarah Lisa. Namun, Lisa adanya masih belum bisa fokus. Pasalnya di tengah permasalahan hukumnya dengan Ridwan Kamil dan Revelino, Lisa masih harus mendapatkan perkara hukum lain yang dilayangkan oleh dua sahabatnya. Apa kata Lisa terkait hal ini? Benarkah ia membantah tudingan yang dialamatkan kepadanya tersebut? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best! Di tengah sorotan tajam publik atas konflik panasnya dengan Ridwan Kamil dan Revelino, Lisa Mariana kembali diterpa badai persoalan baru. Kali ini Lisa dituding melakukan dugaan penipuan dan penggelapan oleh dua sahabatnya sendiri. Diceritakan peristiwa tersebut terjadi pada dua waktu berbeda. Atau kala itu saat Lisa dituding membawa lari uang pembelian piyama milik Dewi Wulansari. Tak hanya berhenti di sana, Lisa juga diduga melakukan penipuan berkedok pinjaman pribadi. Karena Dewi disebut meminjamkan sejumlah kepada Lisa hanya bermodal kepercayaan dan karena status mereka sebagai sahabat dekat. Peristiwanya itu terjadi pada tanggal 12 April 2025. Ini kalau tunggu. Ya. Nah ini nama Instagramnya apa nih? Instagram dan shopnya ya di LM Branded Stuff. Ini kan kelihatannya di sini ya. Jadi awalnya aku memang niat mau membeli piyama yaitu baju tidur pada saudari Lisa Mariana. Pas aku udah suka nih sama baju tidurnya, ternyata kan aku langsung capture. Terus aku langsung nge-DM kan, aku mau ini gitu kan, aku mau minta totalannya jadi berapa. Setelah aku DM, ternyata kan sama online shopnya ini nggak dibales kan. Otomatis karena aku kenal sama si Lisanya, jadi aku langsung capture lagi nih. Ini
kan di sini kan kelihatan ya baju tidurnya. Nih aku mau yang warna putih sama yang warna pink. Terus setelah itu aku langsung DM lagi si Lisa Mariana. Nih di sini aku kasih tahu ya. Dia tanya size apa sayang, terus aku bilang M, terus aku kirim ya kan alamat aku, terus juga dia notalin 450 plus 10 910, terus dia suruh aku untuk transfer ke rekening dia. Setelah aku transfer nih semuanya sudah jelas ya, semua atas nama Lisa Mariana. Terus juga ini ada bukti transferannya. Setelah aku transfer ya udah, setelah itu sampai sekarang piyamanya juga nggak sampai ke alamat aku sama sekali. Terus untuk yang kedua, dugaan penipuan berkedok pinjaman pribadi ya. Jadi pada tanggal 19 April 2025 klien kamu meminjamkan uang sebesar 10 juta kepada LM secara tanpa perjanjian tertulis ya, atau perjanjian pribadi. Ini buktinya ya. Oke. Nah, jadi janji pelunasan itu kan disampaikan sama LM itu tanggal 23 April. Tapi sejak saat itu LM ya janji-janji palsu. Setali piga uang dengan Dewi Wulansari, seorang DJ teman baiknya juga menceritakan hal yang kurang lebih sama. Makanya keduanya sama melayangkan somasi untuk Lisa sebagai upaya awal untuk membongkar pola kebohongannya. Namun tetap masih memberikan ruang kepada Lisa Mariana untuk menunjukkan itikat baik. Menanggapi kabar tersebut, seperti inilah jawaban Lisa Mariana. Awal mulanya adalah dari Lisa itu memang teman aku, dia juga waktu itu pernah relasi kerja, aku di endorse pajamasnya, mungkin Dewi juga tahu dari aku gitu. Sampai akhirnya dia pada tanggal ini di bulan April ya, di bulan April kita teleponan dan dia minta tolong kayak gini, Kak bisa support gak ya, di sini posisinya aku butuh bantuan finansial aku, dimana aku tahu dia lagi drop banget ya, lagi waktu pada saat itu lagi banyak kasus ya, lagi ramai-ramainya gitu kan ya Bang ya. Jadi aku bilang support apa ya, sebagai ya sesama perempuan yang kita juga ya, aku juga nggak nyangka, aku juga sampai minta maaf ke Dewi, nggak enak gitu loh kalau jadinya bisa sampai seperti ini gitu. Sampai pada akhirnya dia nantang ya. Dia kayak marah sendiri, padahal kita dari bulan April ke bulan apa sekarang? Bulan Juni itu kita sudah dari baik-baik banget. Kita sampai udah nagihnya udah baik-baik banget, dan ini mangkir. Udah itu awal mula ya. Awal mulanya kenapa Dewi meminjamkan uang 10 juta itu. Langkah somasi ini bukan peringatan hukum gitu loh, ya kan? Tapi upaya awal untuk membongkar pola kebohongannya dari saudara LM, ya kan? Pola kebohongan ini kerap tersembunyi menurut kami dalam relasi sosial. Kami masih memberi ruang sih terhadap somasi ini kepada saudara LM untuk menunjukkan itikat baik. Jadi isi somasi itu tujuannya untuk itu gitu kan. Ini disomasi gimana tuh Kak? Siapa disomasi? Kakak tuh sama temen kakak tuh. Somasi balik lah, susah amat. Tapi santai nggak sih kan menanggapi hal tersebut? Nggak kenal, no comment ya, no comment. Itu wajar banget, itu kerikil ya. Kita somasi balik lah, undang-undang ITE. Orang udah ada kok buktinya semua di saya. Kalau ngapain gue mau kabur sendiri? Kak, tapi yang soal 9 juta gimana Kak? 9 juta apa? Kak, tapi katanya Kak, beneran dikasih duit 9 juta emang? Si Dewi Codot. Dewi Codot? Siapa tuh? Kalau mau pansos kayak gitu caranya. Gimana tuh caranya Kak? Nggak Berarti tuh ada kayak pansos doang ya? Kayak tiba-tiba ngundang wartawan, gua mah nggak pernah ngundang wartawan. Kalian yang nyamperin kita kan, yang nyamperin aku. Tapi santai berarti dengan somasi itu Kak? No comment, udah. Dia somasi, kita somasi balik lah, perang lah.
oke ya, Piyama mah normal-normal aja alhamdulillah. Banyak yang menuding kakak ini nih. Ya itu karena nah nanti kalau misalkan usahanya dia gue fitnah balik, lihat ya, hancur sudah. Berarti membantah ya semuanya. Membantah, nggak ada usaha hadirkan toko-toko baru yang Heboh tudingan penipuan yang dilakukan Lisa. Belum lama ini juga ada kontroversi yang mengaitkan namanya dan bahkan sempat menjadi bahan candaan di sosial media. Apa kata Lisa terkait hal ini? Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Setali 3 uang dengan kisruh panjang yang menyelimuti Lisa Mariana. Belum lama ini, nama Lisa juga sempat kembali mencuat dan menggema di jagat maya berkat potongan ucapan yang terlontar dari mulutnya dalam sebuah siniar. Lisa menyebut, "Ani no, simpenan yes." Ditanya seputar hal ini, Lisa terlihat santai dan merasa senang karena netizen bisa berkreasi dari pernyataannya dan bahkan Lisa mengaku bangga melihat banyak orang yang kreatif membuat konten lucu dari cuplikan podcastnya tersebut. Lisa juga menegaskan tidak merasa dihina atau tersinggung sedikit pun karena menurutnya, selama masih dalam ranah positif, ia memilih untuk tetap bahagia. Parodi juga. Senang tahu pada kreatif banget loh konten kreatornya loh. Niruin make up gue sampai niat banget tuh pakai apa tuh mutiara itu kan. Itu kan mutiara itu kan aksesorisnya Celine. Iya, happy aja, nggak apa-apa. Justru lebih happy. Selagi itu positif dan maksudnya, wah keren banget sih ini orang gitu loh. Kok bisa sih nge-create gitu kan? Sesantai itu ya kalau nggak baper. Iya nggak baper. Malah aku repost liat deh. Oh, ya? Ada beberapa. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan terima kasih untuk kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers di channel Intens Investigasi.